Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan, hanya kemurahan Tuhan Yesus. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur terima kasih buat penyertaan semalam Tuhan. Pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi semua anak-anak-Mu yang pagi ini mendengarkan mana rema, Tuhan berkati satu persatu, Roh Kudus pimpin kami. Biar firman ini menguatkan kami Tuhan, memimpin hidup kami, hari pas hari tetap bersama Tuhan. Dan Tuhan Yesus semua segala doa ini, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita seringkali tidak sabar menanti sesuatu. Memang menantikan sesuatu yang membosankan, yang buat manusia tidak sabar. Tapi firman Tuhan berkata bagaimana? Kita membaca di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, Tuhan membuat sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Manusia pengennya ke susu, cepet-cepet selesai. Lewat jalan tol, cepet selesai. Tapi Tuhan punya waktu yang tersendiri, saudara. Biar kita sebagai anak Tuhan saat ini dengan setia menantikan waktunya Tuhan. Jangan kita berburu-buru dengan nafsu kita, pengen cepat, dan sebagainya. Biar kita bersabar hati, bersabar menunggu waktunya Tuhan, ya. Karena Tuhan punya waktu yang tersendiri yang indah pada waktunya, saudara, ya. Bukankah kita kadang-kadang itu pengennya cepet, hitung cepat, taunya akhirnya gagal, akhirnya tidak berhasil, saudara. Karena apa? Dibikinkan oleh kemauan sendiri, perhitungan sendiri. Tapi firman Tuhan mengatakan, surat Yakobus, semua itu serah kepada Tuhan. Biar rencana Allah yang jadi, saudara. Ingat, saudara, peristiwa Martha Maria. Martha Maria mencari Tuhan karena kakaknya sakit Lazarus. Tapi Tuhan tidak langsung datang ke situ. Tuhan masih berjalan kemarin di mana-mana. Sampai Tuhan datang, Lazarus sudah meninggal. Martha Maria datang kepada Tuhan. Tuhan sudah terlambat. Kakak sudah mati, sudah 4 hari dikubur. Ya. Sama manusia, Martha Maria sudah down mental sudah. Tapi Tuhan mengatakan apa? Jangan khawatir, Lazarus tidak mati. Ya. Tuhan berkata, percaya, maka kemuliaan Allah akan dinyatakan. Ya, Yohanes 11:40, percaya, maka kemuliaan akan dinyatakan. Dan Tuhan datang ke kubur Lazarus, dan Lazarus dibangkitkan dari kematian, saudara. Itu Tuhan. Kemudian dinyatakan, ya. Martha Maria tidak tahu sampai kakaknya mati, dia kecewa. Sudah, jangan kecewa. Tuhan punya waktu yang tidak sama dengan kita, ya. Waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Allah tidak akan terlambat, Allah juga tidak. Allah tidak akan terlambat dan tidak keduluan menolong kita. Punya waktu yang tepat, saudara sekalian. Biar kita bersabar hati, melakukan semua dengan kehendak Tuhan. Ya, Raja Saul jatuh. Kenapa? Dia tidak sabar menunggu perintah Samuel, Nabi Samuel. Dia melakukan korban dari Tuhan sebelum Samuel datang. Akhirnya Samuel datang, Samuel marah karena dia tidak menunggu waktu Samuel datang. Dia sudah melakukan korban bakaran sendiri, saudara. Itulah kejatuhan daripada Raja Saul. Biar anak Tuhan jangan kita jatuh karena kita ke susu, tapi kita menunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, saudara, ya. Saudara, jadi kita harus bersabar karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, ya. Ingat, saudara, ya. Ada peristiwa seseorang akan berangkat naik pesawat.
tiba-tiba tengah jalan itu tiketnya ketinggalan. Mau tidak mau dia pulang ngambil tiket pesawatnya. Sampai di airport lambat. Ya, pesawat semua berangkat tidak bisa dia. Karena di airport harus setengah jam sebelumnya. Malah dia tiketnya hangus, saudara sekalian. Kecewa, tidak jadi ikut pergi karena terlambat. Tapi setengah jam kemudian ada berita pesawat yang dinaik itu, yang makanya itu kecelakaan, sudah semua mati. Orang ini kemudian mengingat tuh, bersyukur Tuhan membuat dia berangkat itu tiketnya terlambat sehingga pulang kembali sampai airport terlambat. Tapi dia tidak jadi mati, tidak ikut pesawat itu, sudah sekalian. Nah, kadang kita tidak mengerti waktu Tuhan. Tuhan menyelamatkan umat-umatnya, sudah dibuat Tuhan itu tiket terlambat sehingga kembali lagi sampai airport dia tidak bisa ikut naik pesawat itu, ikut pesawat berikutnya dan tidak jadi mati dengan pesawat itu, sudah itu waktu Tuhan. Kadang kita tidak ngerti, kecewa, aduh terlambat, gimana menyalahkan siapa. Jangan menyalahkan orang lain, sudah. Tuhan punya rencana indah pada hidup kita. Kalau kita ada kesulitan, ada ganjaran, sudah seperti ini, tiket terlambat, ya dijalani. Karena Tuhan pasti punya maksud yang indah. Seperti contoh itu, sudah kesaksian itu, dia karena tiket terlambat, dia sampai airport tengah, tidak ikut pesawat itu, ikut pesawat yang lain, dan pesawat itu jadinya kecelakaan, mati semua. Tuhan sanggup menolong anak-anaknya yang setia kepada Tuhan, saudara sekalian, ya. Jadi kita harus hati-hati, jangan kesusu-susu, jangan berbuat yang menurut kita sendiri, saudara, ya. Saudara, tapi kita harus berharap pada Tuhan. Jangan berhenti berharap pada Tuhan, karena Allah itu yang memberkati kita. Allah itu yang menolong kita, yang tahu jalan-jalan hidup kita, saudara sekalian. Manusia tidak tahu jalan hidupnya, mau kemana tidak tahu. Tapi Tuhan menentukan langkah hidup saudara dan saya. Saudara sekalian, di dalam kesusahan, dalam hal yang tidak ada keenaan, ya. Saat ini banyak susahan, ya, pandemi, orang jadi takut, pekerjaan sulit, banyak PHK, saudara. Nanti karena mujizat Tuhan nyata, saudara. Jangan saudara kecil hati, harap pada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Tetap sabar menantikan janji Tuhan. Jawaban Tuhan, saudara, ya. Nah, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita semua, saudara sekalian. Nah, ini apa yang saudara alami? Kesulitan apa, saudara? Kesulitan perekonomian, kesulitan keluarga, kesulitan anak-anak dan sebagainya. Mungkin ada keluarga yang dipanggil Tuhan, semua itu waktunya Tuhan, sudah. Tidak bisa kita terus berpikir, terfokus pada kesulitan yang sudah terjadi. Tapi percaya ke depan, Tuhan pasti menolong kita, mengambil yang positif bersama Yesus, saudara. Karena waktu itu ada waktu yang terindah, saudara. Kalau kita boleh hidup sampai saat ini, ada waktu yang indah, dan berikan kepada kita sisa kehidupan ini, biar kita lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekian firman Tuhan pagi hari ini, biar kita sabar menantikan Tuhan, dan waktu yang terindah, yang tepat untuk kita hadapi. Dan sudah akan menjadi sukses kalau kita tetap percaya dan menantikan kehadiran Tuhan yang menolong kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Ajarkan kami, Tuhan, untuk setia sabar menunggu waktu Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami kesusu-susu, tergesa-gesa, Tuhan. Akan mencapai target manusia, tapi akhirnya binasa, Tuhan. Ajar kami menunggu waktu-Mu, Tuhan. Kami percaya waktu-Mu ada waktu yang terindah, yang tepat untuk kami hadapi, Tuhan Yesus. Roh Kudus, kuatkan kami, ajar kami, Tuhan, untuk bersabar hati dan tekun setia menurut kehendak-Mu saja. Kami percaya, Tuhan, berkati semua pendengar pagi hari ini, Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, jauhkan dari segala penyakit, Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, Tuhan. Lepaskan dari pandemi virus ini, Tuhan. Buka jalan, Tuhan, supaya ekonomi dipulihkan Indonesia, Tuhan. Anak-anak-Mu, Tuhan,
dapat diberkati dan masyarakat dan makmur. Dan Tuhan Yesus, segala doa ini, haleluya, amin.